warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka presentasi program sekolah dari saya sendiri, Dewi Nurhayati dari SD Negeri 3 Jakarta. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa rangkaian acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, cukup dengan tadi menyampaikan tujuan acara kita pada siang hari ini. Kemudian penyampaian program sekolah, tanya jawab, dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja Bapak Ibu, saya akan menguraikan tentang program sekolah. Terlebih dahulu, perlu saya sampaikan bahwa sekolah kita ini memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita menuangkannya dalam misi. Misi-misi ini seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita uraikan lagi dalam sebuah program. Bisa dilihat ya, Pak Bu. Ada beberapa program sekolah yang tahun pelajaran 2024-2025 akan kita laksanakan. Secara garis besar, program sekolah ini merupakan hasil kajian kita terhadap rapot mutu pada tahun 2024 atau 2023 yang sebelum-sebelumnya. Secara keseluruhan, rapot mutu kita menuju ke literasi dan numerasi yang harus selalu ditingkatkan. Itu. Kemudian kita juga membuat program sekolah atas masukan dari unsur komite sekolah, orang tua siswa, pemerhati pendidikan, atau tokoh masyarakat di sekitar sini. Dan tentunya juga hasil rapat kita bersama ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 3 Jakarta. Nah, program sekolah ini kita laksanakan dalam 1 minggu, dalam 1 bulan dengan uraian seperti ini. Yang pertama, literasi. Literasi dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa tidak semua hari? Karena ada program sekolah yang lainnya yang harus kita laksanakan. Kemudian surat pendek dan rarakaatan sholat. Ini merupakan program sekolah yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam Pananang. Dan tentunya juga berkolaborasi dengan guru kelas yang lainnya. Kemudian pada hari Jumat program sekolah kita lebih difokuskan untuk membaca surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi? Menurut beberapa pendapat, katanya surat Al-Kahfi itu lebih utama kalau dibaca pada hari Jumat. Seperti itu. Kemudian pada hari Sabtu kita ada Sabtu Sehat Bergerak. Sabtu Sehat Bergerak ini tentunya memiliki tujuan membuat peserta didik yang ada di sekolah kita menjadi lebih sehat dengan cara bergerak. Bergeraknya dengan bagaimana? Dengan cara senam. Kemudian ada jalan sehat pagi-pagi. Kita biasa berjalan-jalan ke lingkungan sekolah. Adapun rutenya setiap berapa minggu sekali kita ubah supaya peserta didik tidak bosan. Yang selanjutnya, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita adakan pembiasaan sholat duha. Pembiasaan sholat duha ini tidak berbiak seluruh kelas, tetapi satu kelas sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama pada hari itu. Dilaksanakannya ketika jam istirahat. Tentunya di bawah bimbingan dari guru PAI dan guru kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya ada pembiasaan lagu wajib, lagu daerah, pembiasaan numerasi setelah pelajaran selesai. Nah, ini merupakan pilihan. Maksud pilihannya begini ya.
Ketika pagi-pagi Bapak Ibu mau menyanyikan lagu wajib, maka siang-siang bisa lagu daerah ataupun bisa melakukan pembiasaan numerasi. Pembiasaan numerasi yang seperti apa? Biasa yang seperti Bapak Ibu lakukan, talaran 2 kali 2 berapa? Atau sebelum pulang, jika kalian mendapatkan uang jajan 5.000, kalian jajankan 2.000, berarti sisanya berapa? Jadi pembiasaan-pembiasaan yang sederhana tetapi ini bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta didik kita terhadap numerasi. Dan tentunya kenapa lagu daerah dan lagu wajib kita sisipkan? Karena keprihatinan kita akhir-akhir ini peserta didik kurang perbendaharaannya terhadap hafalan lagu daerah dan lagu wajib. Jangankan lagu daerah lain, lagu daerah Sunda saja ataupun Jawa yang berdekatan dengan kita, mereka kurang memahami, kurang hafal. Yang mereka banyak hafal yaitu lagu-lagu pop yang berseliweran di media sosial. Yang selanjutnya, sholat zuhur berjamaah dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena pada hari Jumat kita tidak sampai zuhur dan hari Sabtu juga kita tidak sampai zuhur. Pada hari Sabtu kita ada kebiasaan membaca, menulis, menyimak, menutur, menghitung atau calimas turtung pada minggu kedua. Kemudian pada minggu kedua juga ada Sabtu literasi atau salira. Nah, tujuan dari dua program ini yaitu sebagai pemantapan kegiatan literasi pada hari-hari sebelumnya. Kita rangkum dalam 1 bulan itu pada minggu kedua. Selanjutnya, ketika musim penghujan tiba, kita ada Sabtu berkebun, lingkungan cantik dan indah atau Sabtu licin pada minggu ketiga. Nah, ini kenapa musim hujan? Karena kalau musim kemarau kita hanya bisa berkebunnya bukan berkebun tapi lebih ke bersih-bersih lingkungan. Kalau pada musim kemarau seperti sekarang. Nah, nanti setelah musim hujan kita biasakan ini dengan Sabtu berkebun. Ini program Sabtu berkebun kita kombinasikan atau kolaborasikan dengan guru tamu pada minggu keempat. Guru tamu ini kita ambil dari orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita dengan profesi-profesi tertentu. Nah, jika ada orang tua siswa dengan profesi yang memang sangat kita ingin sampaikan kepada anak-anak, pengalamannya, motivasinya, kita ambil dari orang tua siswa. Kalau misalnya tidak ada kandidat orang tua siswa, maka kita ambil dari tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, karena mayoritas di lingkungan kita itu adalah petani, maka untuk guru tamu dan kegiatan Sabtu licin ini bisa dikolaborasikan dengan melakukan kegiatan berkebun di sekolah yang langsung dibimbing oleh orang tua siswa, termasuk menyiapkan lahan, mengolah lahan ya, kemudian menyiapkan bibit, dan nantinya orang tua siswa bisa memberikan pepatah atau cara-cara bagaimana nanti kalau bibit tersebut sudah tumbuh atau mati supaya bisa menghasilkan atau si tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya, Ustadz masuk sekolah. Ustadz masuk sekolah ini minggu ke-1. Ini merupakan terinspirasi ya. Ini terinspirasi dari kajian masuk sekolah yang dilaksanakan oleh Disdikbudpora atau Kabupaten Pangandaran. Sementara sudah tidak ada, maka kita punya Ustadz masuk sekolah. Tujuannya apa sih Ustadz masuk sekolah? Ini merupakan keinginan dari kita supaya anak-anak di sekolah kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengaji, untuk melakukan sekolah diniyah, untuk lebih rajin lagi. Nah, kesadaran ini tidak akan terpupuk atau tumbuh jika kita tidak berkolaborasi dengan ustadz yang mengajar ngaji di lingkungan sekitar siswa kita. Nah, adapun sasarannya atau yang menjadi ustadz masuk sekolah ini adalah guru-guru ngaji yang berada di lingkungan
SD Negeri 3 Jamraga. Kemudian penumbuhan potensi berkesenian. Kita melihat potensi atau aset yang kita miliki. Kita punya orang tua siswa yang profesinya sebagai ronggeng ya. Kemudian ada juga orang tua siswa yang pandai dalam hal menari. Ada juga tetangga sekolah atau yang ada di lingkungan sekolah yang bisa memainkan rebana atau genjreng. Nah, alangkah baiknya jika kita melakukan kolaborasi untuk memantapkan anak-anak kita supaya lebih bisa lagi berkesenian daerah atau kesenian lainnya. Itu saja program yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau ada masukan atau pertanyaan dari program ini ataupun Bapak Ibu punya program lain yang ingin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, silakan. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kepada saya. Itu saya hanya sedikit mengkritisi itu ada tulisan serakatan sholat ya. Iya. Mungkin kalau lebih ini lagi dengan gerakan dan lapal sholat, lapangan sholat, gerakan sholat. Kayaknya itu ada sunda-sundaan sebelum gerakan sholat. Yaitu kebetulan kami punya program yang sejenis literasi, yaitu latar belakang dengan anak didik kami di sini, anak didik kita banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Jadi saya punya program yang namanya literasi bebas buta aksara Arab melalui kegiatan literasi. Jadi nyambung dengan hari Senin dan hari Kamis. Ya alhamdulillah itu mungkin udah berjalan, bukan mungkin ya, sudah berjalan beberapa waktu dan ingin dimantapkan lagi dalam arti ingin diagendakan lagi seperti dan untuk evaluasinya pada hari Jumat gitu. Kalau ibu mungkin literasi itu evaluasi dengan bentuk satu literasi sampai itu kalau saya program saya ingin hari Jumat dan syukur-syukur nanti kalau ada Ustaz masuk sekolah nanti kita sama-sama baru mengevaluasi program saya. Hanya itu mungkin Bu, di penguatan lagi ya, penguatan gerakan dan bacaan sholat ya, terus yang kedua literasi. Ya, hanya itu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nanang. Langsung saya tanggapi ya Bapak Ibu. Untuk tadi revisi ya, koreksi. Tadi gerakan sholat kita gerakan dan bacaan sholat ya. Jadi lebih terfokusnya kepada gerakan dan bacaan sholat. Kemudian ada lagi Pak Nanang punya ide untuk program bestarasi. Bestarasi apa ya Pak tadi? Bebas buta aksara Arab lewat gerakan literasi. Oh iya, bebas buta aksara Arab melalui gerakan literasi. Program yang sangat bagus Bapak. Karena tentunya Bapak punya latar belakang untuk melaksanakan program ini, di mana Bapak merupakan guru agama, lebih tahu bagaimana pemahaman kemampuan peserta didik kita dalam membaca aksara Arab, terutama mungkin lebih terfokus kepada Al-Quran ya Pak ya, Al-Quran. Program bestarasi ini nantinya akan terintegrasi pada pembiasaan keagamaan dan pada hari Jumat dilakukan evaluasi terutama pada kegiatan Ustaz masuk sekolah. Bagus sekali Bapak, terima kasih atas masukan programnya. Semoga nanti program bestarasi ini bisa lancar terutama dilaksanakan oleh Bapak dan tentunya butuh dukungan dari teman-teman semua. Kemudian Bapak Ibu ada lagi masukan atau koreksinya? Silakan. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Iya. Itu yang Ustaz masuk sekolah. Iya, yang ini. Iya. Bagaimana dengan materi pembelajarannya? Apakah disesuaikan dengan kurikulum kita? Apakah Ustaz sendiri mempunyai materi menurut beliau sendiri? Iya. Terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya. Untuk
program Ustadz Masuk Sekolah. Nah, kurikulumnya atau materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz tersebut. Begini ya, ketika kita menemui Pak Ustadz untuk mengkonfirmasi melakukan kegiatan program Ustadz Masuk Sekolah, tentunya kita berbicara dengan Pak Ustadz gimana kondisi anak-anak kita, terutama tentang akhlak dan agamanya. Nanti kita kasih tahu ke Pak Ustadz, kita kasih kisi-kisi tentang materi apa Pak Ustadz yang nanti Bapak harus sampaikan, dan tentunya atas masukan dari Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz menerima materi Pak Ustadz, nanti misalnya yang pertama yang lebih mendasar itu tentang materi akhlak ya, akhlak anak-anak kita. Pak Ustadz, bagaimana kalau materinya akhlak untuk pertemuan kali ini? Dan Pak Ustadz juga melihat anak-anak di tempat mengaji Pak Ustadz dan menimbang memperhatikan keadaan bagaimana ya kalau akhlak disatukan dengan pandangan beliau. Kalau beliau kita akhlak kita bisa setuju. Nah, untuk pertemuan berikutnya karena akhlak sudah disampaikan, berarti kita menyampaikan lagi, kita punya list atau daftaran Ustadz yang mau memberikan ceramah Ustadz Masuk Sekolah berikut materi yang akan disampaikan oleh Ustadz tersebut. Tentunya materi-materi yang urgent, tapi materi tersebut dikomunikasikan dengan Ustadz apakah perlu tambahan atau perlu dikoreksi, seperti itu. Bagaimana mereka dan teman-teman yang lainnya? Jadi tetap ada pengawalan dari kita. Iya, tetap ada pengawalan dari kita. Materinya tidak kita lepaskan gimana Pak Ustadz aja, tidak, tapi berdasarkan apa yang memang hal-hal yang urgent kita sampaikan kepada anak-anak. Sifatnya Ustadz Masuk Sekolah ini mengevaluasi juga, kemudian bukan mengevaluasi ya, jadi memantapkan materi pelajaran yang didapatkan dari sekolah gitu, secara garis besarnya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Oh yang tadi Bu, yang semester berapa? 2 ya, yang memberikan kesempatan kepada orang tua yang pas orang tua yang mempunyai pekerjaan kesenian. Nah itu kita laksanakan di semester Penumbuhan potensi berkesenian. iya. Nah itu mau kita laksanakan nanti atau dimulai dari sekarang gitu. Yang ini Iya. Mau kita laksanakan nanti atau kita uji dulu yang Ustadz Masuk Sekolah dulu semester ini. Ketika kita berhasil Ustadz Masuk Sekolah, baru nanti yang penumbuhan potensi berkesenian semester 2. Ya. Jadi tidak ada maksudnya hari Jumat berkesenian, hari Sabtu main. Jadi kayak gitu. Gimana kita kaji dulu yang bisa masuk sekolah. Nah, penumbuhan potensi berkeseniannya kita arahkan ke yang keagamaan. Gitu. Kita kan punya alat. Nah, kita manfaatkan alat itu. Nah, untuk kesenian yang nanti yang seni daerah di semester 2. Bagaimana kalau seperti itu? Gitu. Jadi kita kaji dulu satu semester berhasil atau tidak. Bisa kalau tidak syukur alhamdulillah berhasil, nah kita lanjut nambah keseniannya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak Eka. Nyambung dikit. Iya, silakan Bapak. Nyambung. Ini bukan kalau masalah program, kalau masih masuk ke internal seperti kita atau program di kelas seperti itu tidak akan beri kami dan pertanyakan lagi dan prioritas kita. Tapi ketika ada orang tua masuk seperti Ustadz Masuk Sekolah, maaf saja gitu. Bukan berarti karena programnya, tapi kan kita juga harus tahu kemampuan aset kita. Dan itu kan keuangan juga. Iya, betul sekali. Dengan Ustadz Masuk Sekolah ini tidak puntennya, paling dari sama ibu kepala sudah dikaji matang.
jangan sampai begini. Ketika ujian masuk sekolah, ujian yang cuma bisa tulis data dikasih pun katanya rasa terima kasih kita, tanda kutip kalau berhitungan 4-5 minggu, kalau setiap minggu gitu ya, 5 minggu udah 250, udah mungkin ngasih bawah 50 itu tentunya kita betul. yang sukuan kita yang 1 bulan full masuk tiap hari cuman ini untuk pertimbangan dan untuk keadilan kita nggak masuk ya dia bukan cuman untuk penyimbang dan pertimbangan hanya itu dari saya sensitif ya. Gitu. Tapi ya saya sampaikan kita ngomong dari belakang kan nggak sih juga gitu. Harus ada itu ya Pak, ketentuan yang jelas. Ini bukan formalitas loh, ini nanya saya benar-benar nanya di hati yang paling dalam. Silakan. Pertanyaan yang paling dalam ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Eka atas masukannya. Kita jawabnya Ibu Eka dulu ya. Untuk penumbuhan potensi berkesenian, ya tadi hari Jumatnya kita Ustadz masuk sekolah, hari Sabtunya kita kesenian seni daerah, terutama maaf ya, ronggeng. Mungkin itu adalah isu yang sensitif di daerah kita juga ya. Ketika satu hari pengajian, 1 hari kesenian dengan ronggeng, karena bagaimanapun ada stigma negatif terhadap kesenian tersebut. Nah, kita akali saja ya, kita akali saja dengan begini. Untuk 1 semester ini, di semester ini, penumbuhan potensi berkesenian kita manfaatkan alat rebana yang kita miliki. Jadi keseniannya kita terfokus ke seni Islami. Untuk ronggeng, jaipongan atau kesenian lainnya kita pending dulu untuk semester depan. Jadi kita lihat dulu, kaji dulu bagaimana ini penumbuhan potensi berkesenian melalui kita kolaborasi dengan pihak ketiga, apakah bisa efektif dan lancar dilaksanakan. Kalau kemarin hasil dari pertemuan dengan Pak Ustadz Abdul Hamid yang beliau siap untuk mengajar rebana itu, beliau bilangnya begini, lah Bu, katanya 1 kali pertemuan pun anak-anak kayaknya sudah paham, udah bisa hadituna nama, sokwa dibimbing Bu Bapak Ibu gurunya, katanya begitu. Ya syukur-syukur. Maksud syukur-syukur itu mungkin kita dalam 1 semester ini kita tersisa bulan September, Oktober, November, kita 3 bulan. Kalau misalnya Pak Ustadz Abdul Hamid masuk 1 kali saja, berarti yang 2 bulan ini kita pemantapan oleh Bapak Ibu gurunya. Karena mereka pada dasarnya sudah memiliki dasar untuk memainkan rebana itu. Di pengajiannya masing-masing mereka sudah mengenal alat dan bisa. Dan kalau dilatih sama yang sudah profesional, tentunya anak lebih cepat untuk memahami. Nah, jadi ini tidak berdampingan dengan Ustadz masuk sekolah. Nah, untuk di semester 2 kita melihat kalender pendidikan, di mana pada semester 2 itu ada bulan Ramadan dan Idul Fitri, kemudian ada ujian kelas 6 juga. Tentunya itu banyak menyita waktu. Kita bisa meminimalisir kegiatan Ustadz masuk sekolah dan lebih memperbanyak penumbuhan potensi berkesenian melalui ronggeng tadi dan jaipongan. Jadi nanti ini tidak akan berdampingan lagi dengan Ustadz masuk sekolah. Yang kita lebih optimalkan di kesenian daerahnya untuk semester 2. Itu mungkin ya Ibu Eka dan teman-teman. Kemudian tadi yang sangat sensitif dari Bapak, itu mengenai anggaran kita ya, anggaran kita. Nah, memang kita pernah bahas bersama dengan Pak Komite, tentunya karena kita berkolaborasi untuk program yang ini dengan pihak ketiga atas masukan dari Pak Komite dan pertimbangan kita juga. 1 kali pertemuan beliau mendapatkan honor 50.000 yang tadinya kita tidak memberikan rokok ya Bapak Ibu, karena kita masuknya sekolah tanpa rokok ya. Jadi ketika ada orang lain yang masuk ke sekolah kita, diusahakan jangan merokok lah gitu, kita bebas asap rokok gitu. Tetapi mengingat menimbang katanya, bagaimana ini gitu, si bapaknya ngerokok terus, sepertinya kode-kode gitunya.
ya kita ada ketimuran juga akhirnya memberikan rokok. Nah, untuk anggaran tentu itu akan menguras anggaran kita. Kemudian untuk tidak sesuai, jelas tidak sesuai Pak dengan keadaan teman-teman guru di sekolah kita ini. Tetapi kita ambil dari anggaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi ya Bu Eka selaku pengelola BOS. Dan tentunya itu juga tidak sampai menguras anggaran kita yang tadinya dalam 1 tahun, berarti kita hitungan kasarnya kemarin 1 tahun 12 bulan, jumlah efektif 10 bulan, kita bisa melaksanakan program ini 10 kali. Tetapi pada realisasinya jelas kemarin bulan Juli udah tidak bisa ya, karena tahun ajaran baru MPLS, kemudian bulan Agustus jelas tidak bisa karena padatnya kegiatan Agustusan. Bulan September, Oktober, November paling 3 bulan saja yang dapat kita laksanakan. Desember sudah tidak bisa, Oktober pun kayaknya tidak full juga ya. Hanya beberapa program yang bisa dilaksanakan. Jadi untuk anggaran mungkin kita bisa siasati dari itu Pak, supaya tidak terlalu menguras keadaan keuangan BOS gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Siap, puas. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Terima kasih kalau sudah cukup, melihat waktunya juga yang sudah mepet durasinya ya Bapak Ibu, kita juga sudah siap. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan administrasi di jam pulang sekolah anak-anak. Kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.